إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جامعة رحمكم الله jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini di Jumat pertama bulan suci Ramadan Allah masih panjangkan umur kita. Allah berikan kita sehat wal afiah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dan yang akan kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita hari ini adalah hikmah berpuasa. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita pasti semuanya mengandung hikmah. Mulai dari syariat salat, syariat puasa, syariat haji, syariat zakat dan syariat-syariat Allah yang lain itu bukan beban kepada kita, justru setiap syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita banyak hikmah di dalamnya. Maka pada kesempatan ini Al-Faqir ingin menyampaikan tema khutbah yaitu hikmah berpuasa. Sebagaimana Al-Faqir kutip dari kitab Hikmatut Tashri' yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Jurjawi. Beliau menyampaikan ada beberapa hikmah daripada orang berpuasa. Yang pertama kata beliau, hikmah puasa adalah syukrun lillah min haitsu kaunihi ibadah. Bahwa dengan kita melaksanakan perintah puasa ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah bagian dari ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah begitu banyak sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Innal insana ladzalumun kafar. Kebanyakan manusia itu sangat zalim dan sangat kufur terhadap nikmat Allah.
dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka yang pertama kita telah menunaikan, telah mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah puasa kata Imam Al-Jurjawi adalah liajli an yu'allimana asy-syari'ul hakim kaifa nuhafidhu ala ada'il amanah wa la nudhi'uha wa nufarritu fiha. Bahwasanya dengan disyariatkannya puasa, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita dilarang oleh Allah untuk menyia-nyiakan amanah. Jadi perintah puasa ini bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pendidikan Ramadan, dengan pendidikan puasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa amanah dengan perintah-perintah Allah yang lain. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah dari puasa adalah annal bahimata wa hiya allati la hamma laha illa al-akla wasyarbah. Bahwasanya bahimah, binatang ternak, itu kerjaannya tidak ada, cuman dua. Allati hamma laha illa al-akla wasyurbah atau wasyarbah, bahwa kerjaannya cuman makan tidur. Makanya ada syariat puasa, kita menahan puasa dari subuh sampai maghrib agar kita tidak sama dengan bahimah. Tapi di kesempatan lain, banyak dari manusia, bahkan banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan puasa, kerjaannya cuman makan, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut tak jauh bedanya dengan binatang, wal iyadzu billah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kal an'am, orang tersebut seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat, wal iyadzu billah. Kalau kita punya binatang ternak, katakanlah kambing, sapi, onta dan seterusnya yang merupakan hewan kurban, itu masih ada manfaatnya, mulai dari kulit, daging, tulang, bahkan sampai kotorannya masih ada manfaatnya buat manusia. Tapi kalau manusia sudah meninggalkan ibadah kepada Allah, hanya makan, minum, berhubungan dan seterusnya, maka kata Allah lebih sesat daripada binatang. Bahkan di dalam surah Muhammad ayat 12, Allah memberikan contoh bahwa ciri dari orang-orang kafir, kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir, kata Allah, mereka kerjaannya adalah yatamatta'un, bersenang-senang, berhubungan suami istri, kemudian wa ya'kulun, makan, kuliner kemana-mana, kemudian kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak, wan naru maswal lahum, dan neraka lebih berhak bagi mereka, wal iyadzu billah. Maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sama dengan orang kafir, jangan sama dengan binatang. Maka datang syariat puasa, kita melakukan puasa, menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hikmah dari puasa adalah annal atibba'a asharu bi annal insana la ya'kulu bi jash'in wa la yukthiru min at-ta'am li anna dhalika tu'thithul mi'dati al-'idal. Bahwa kata beliau, kata Syekh Jurjawi, bahwa disyariatkannya puasa adalah ada para dokter, para medis, orang yang ngerti kesehatan, memberikan bimbingan kepada